Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Masih bersama saya, Pak Sukani. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bagaimana memanfaatkan software snapshot dalam mengcapture seluruh aktivitas ya yang ada pada layar komputer Bapak dan Ibu ya untuk digunakan dalam membuat bahan ajar. Mari perhatikan. Pertama, Bapak dan Ibu, kita buka dulu ya software snapshot ya, start, kemudian kita klik snapshot. Kemudian akan muncul tampilan snapshot seperti ini. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, di snapshot ini ada beberapa menu ya. Pertama, menu file, edit, capture, hold ya. File di sini ada save, save as, print, kemudian open my folder dan exit ya. Edit di sini berbagai macam ya, untuk bagaimana untuk mengedit ya. Kemudian capture di sini ada capture full screen atau Ctrl F secara bersama-sama ya. Capture active window untuk mengcapture windownya aktif, itu adalah Ctrl plus W. Kemudian capture rectangular area di sini adalah Ctrl plus R secara bersamaan. Nah, untuk mengcapture full screen tampilan yang ada di layar komputer itu adalah kita klik capture full screen atau tekan Ctrl plus F. Tapi kalau untuk mengcapture ya gambar bagian tertentu yang ada di layar komputer Bapak dan Ibu, kita pilih capture rectangular area ya, atau tekan Ctrl R ya. Kita klik capture rectangular area. Kalau misalnya kita mau mengcapture bagian yang ada di sini, yang ada di bagian kiri ya, atas, kalau kita lepas maka akan muncul seperti ini tampilannya ya, gambarnya. Langkah selanjutnya ya, kita klik file, kemudian save as, lalu kita simpan gambar tersebut. Ini adalah misalnya contoh ya. Ini penyimpanannya di desktop ya. Oke, lalu save. Setelah kita beri nama, kita klik save ya. Nah, kita geser. Nah, ini sudah muncul ya, ada di desktop sudah muncul ya gambar daripada hasil capture dengan snapshot ya. Kita buka ya gambarnya, Microsoft Office ya 2010 misalnya ya. Nah, gambarnya sudah jadi ya. Ini edit picture bisa ya, kita bisa mengeditnya. Demikian Bapak dan Ibu, sangat mudah sekali ya mengcapture bagian tertentu ya dengan menggunakan snapshot ya. Bedanya apa dengan print screen? Kalau print screen itu hanya mengcapture-nya adalah capture full screen ya, sehingga pada saat kita mengcapture bagian tertentu maka akan menjadi masalah dan membutuhkan pekerjaan lanjut dengan melakukan cropping. Tapi kalau dengan menggunakan software snapshot ya, kita bisa mengcapture gambar tertentu. Misalnya adalah capture rectangular area, kita klik lagi ya, lalu kita klik kita ambil kepalanya saja, misalnya kepala saya, misalnya kita ambil, kita drag seperti ini sampai muncul warna merah kotak ya, lalu kita lepas. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, gambarnya sudah masuk. Lalu kita pilih file, save as, lalu kita simpan ya. Kita beri nama, file namanya adalah Sukani Oke ya. Penyimpanannya di desktop, lalu kita klik save. Nah, muncul kan contoh Sukani Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau mengcapture yang ada di Mozilla atau di web? Boleh ya. Misalnya kita mau ngambil di bagian tertentu saja ya. Misalnya di bagian formulir mau kita capture, boleh ya. Cara kita tekan Ctrl R secara bersama-sama, Ctrl R ya, lalu kita klik ya, kita drag seperti ini, lalu kita lepas. Nah, maka akan muncul bagian ini yang akan kita buat seperti gambar ya. Nanti ini cocok untuk bikin tutorial ya. File, save as, ini contoh 2 ya, lalu kita klik save. Atau kita mau ngambil gambar Guraru yang ada di sini ya, boleh. Kita tekan Ctrl R secara bersamaan, lalu kita drag ya, kita drag ya. Oke, sampai muncul warna merah seperti ini, lalu kita lepaskan ya. Nah, maka akan masuk ini ya gambar Gurarunya di snapshot. Lalu kita klik file, save as ya, kita beri nama Guraru ya. Ini ada di desktop penyimpanannya, lalu kita save. Oke.
Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau capture yang ada di dalam tiket online? Bisa juga kita capture ya. Ctrl R secara bersamaan, lalu kita drag ya, seperti ini. Lalu kita lepaskan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, sangat mudah sekali untuk mengcapture gambar dengan menggunakan snapshot ya. Ini kita simpan contoh 3 ya. Lalu kita klik save. Oke, kita minimize dulu ya, Bapak dan Ibu. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memiliki gambar-gambar yang kita inginkan ya untuk membuat bahan ajar, ini sebagai contoh gambarnya saja ya, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Lalu kita masukkan ke dalam Microsoft Word ya. Kita klik Microsoft Word 2010. Kita klik seperti itu. Maka akan muncul tampilan Microsoft Word seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, misalnya kita mau membuat misalnya adalah bab 1 misalnya ya. Oke. Lalu kita tengahkan dulu ya. Misalnya adalah landasan teori bab 2 ya. Bab 2 landasan teori. Kita Ctrl Alt, kita ganti Times New Roman aja ya. Ini 12 ya. Oke. Lalu bagian bawahnya Bapak dan Ibu kita ketikkan ya. Ketikkan sama dengan run. Kemudian kita masukkan 4,5 kurung tutup lalu tekan enter. Nah, ini sudah ada ya. Contohnya ya seperti ini, kita buat seperti ini, lalu kita masukkan gambar yang telah kita buat tadi. Misalnya dari di bawah paragraf pertama ya, kita masukkan gambar yang telah kita capture dengan menggunakan snapshot ya. Insert, kemudian picture, kemudian desktop, tadi penyimpanan desktop, lalu kita masukkan misalnya adalah contoh ya. Ini yang pertama ya. Oke. Nah, masuk ya, gambarnya sudah masuk. Kemudian di paragraf yang kedua kita masukkan gambar lagi ya, ini untuk membuat bahan ajar ya, contoh 2. Kemudian di bawah paragraf yang ketiga kita masukkan lagi insert picture, kemudian contoh 3. Oke. Kemudian di bawah paragraf 4 kita masukkan lagi insert picture, kemudian Guraru ya, logo Guraru kita masukkan, kemudian insert. Lalu kita coba masukkan lagi, ini bisa diperkecil buat Ibu ya. Nah, kita drag aja, bisa diperbesar ya. Nah, ini kalau diperkecil udah bisa masuk ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita bisa juga menambahkan lagi paragraf, kita ketikkan lagi sama dengan run. Kalau kita ketikkan 1, ini artinya adalah satu paragraf, di mana satu paragraf ada 4 kalimat. Ini artinya run 1,4 adalah satu paragraf 4 kalimat ya. Lalu kita tekan enter. Nah, tambah satu lagi. Kita masukkan gambarnya lagi ya, terakhir yaitu gambar saya Sukani ya. Oke. Demikian Bapak dan Ibu ya, tata cara ya memanfaatkan software snapshot ya dalam mengcapture gambar yang ada di layar komputer Bapak dan Ibu, sehingga sangat memudahkan sekali. Nah, coba kita tambahkan lagi, misalnya bagian Microsoft Word ini ada yang di capture ya, kita ambil bagian tertentu, kita tekan Ctrl R, Ctrl R sampai di sini ada icon merah seperti ini. Lalu kita misalnya kita mau ngambil yang bagian sini, bagian ini saja ya, boleh kita drag seperti ini sampai muncul kotak ya, garis-garis merah ya, lalu kita lepaskan. Nah, maka akan muncul, kita klik file, save as, misalnya adalah MS Word. Lalu ya kita simpan di desktop, ini file namanya MS Word. Lalu kita klik save. Nah, coba kita masukkan lagi ya. Kita buat lagi sama dengan run, misalnya 2,2. Berarti ada 2 paragraf dan satu paragraf ada 2 kalimat. Kita enter. Nah, muncul kan seperti ini ya. Kita ratakan ya, lalu kita enter dikit, kita masukkan gambar yang telah kita capture tadi. Insert capture picture ya, lalu MS Word ya, insert. Nah, masuk Bapak dan Ibu. Nah,
Inilah Bapak dan Ibu yang akan saya jelaskan, yang bisa saya jelaskan bagaimana mengcapture gambar ya dengan menggunakan snapshot untuk membuat bahan ajar. Ini bisa Bapak Ibu kembangkan ya. Jadi nanti pada saat membuat bahan ajar, wah gimana ya cara mencari gambarnya ya. Nah, itu atau membuat tutorialnya ya. Itu sangat mudah sekali ya dengan menggunakan snapshot. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.